Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berjumpa dan bertemu kembali dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita melakukannya tidak dengan bertemu tapi dengan daring. Salawat wassalam selalu kita agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah hingga saat ini. Baiklah, teman-teman mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Lampung yang saya cintai, salam kenal dan selamat datang, salam jumpa bersama Bapak Rizkal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkal Fajri dengan gelar akademik Magister Pendidikan Islam. Alhamdulillah, saya insya Allah sebagai pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi yang akan saya sampaikan tentang pengantar mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Rizkal Fajri. Saya alhamdulillah lahir tanggal 2 Maret 1988. Saya menamatkan S1 saya di ISID, Institut Studi Islam Darussalam Gontor, Jawa Timur, tahun 2010. Selanjutnya saya meneruskan studi S2 saya di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, sekarang sudah menjadi UIN, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah, saya bergabung di Universitas Muhammadiyah Lampung semenjak kira-kira tahun 2013 saya menjadi staf dan mulai mengajar di tahun 2015. Mungkin itu yang dapat saya berikan, saya sampaikan tentang sekilas diri saya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam atau pengantar sejarah peradaban Islam. Marilah kita mulai dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita berbicara tentang sejarah peradaban Islam, tentunya ini terdapat 3 konsep utama, ataupun kita bisa mengatakan sejarah peradaban Islam itu terdiri dari 3 kata atau 3 konsep. Yang pertama yaitu sejarah, yang kedua itu peradaban, yang ketiga itu Islam. Apakah kalian sudah tahu apa itu sejarah, apa itu peradaban, dan apa itu Islam? Belum tahu? Kita bahas satu-satu. Apa itu sejarah? Sejarah adalah tersusun dari serangkaian peristiwa masa lampau. Jadi sejarah adalah susunan atau cerita-cerita yang tersusun dari peristiwa-peristiwa yang sudah lampau, yang sudah berlalu, ataupun keseluruhan pengalaman manusia, dan secara sebagai suatu cara yang dengannya fakta-fakta diseleksi, diubah-ubah, dijabarkan, dan dianalisa. Apa sih objek sejarah itu? Sejarah itu apa saja objeknya? Jadi jika ditanya apa saja objek sejarah, maka apa saja yang dipikirkan, dikatakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia, itu adalah sejarah. Contoh, kita mengenal Umar bin Khattab ataupun Khulafaur Rasyidin, ada 4. Salah satunya mungkin kalian yang banyak mendengarkan cerita tentang Ali bin Abi Thalib contohnya. Ali bin Abi Thalib, apa saja yang dipikirkan dia, bagaimana Ali bin Abi Thalib memikirkan keadaan umat Islam pada zaman dia memimpin, itu kan sangat banyak sekali ceritanya. Terus apa saja yang dikatakannya, apa saja yang dirasakannya, itu adalah sejarah. Dan apa saja yang dialami oleh
manusia pada zaman itu juga sejarah. Jadi kedudukan sejarah itu dalam disiplin itu sebagai apa? Jadi sejarah itu adalah satu disiplin ilmu sendiri, sebuah disiplin ilmu yang berusaha menentukan pengetahuan tentang masa lalu. Terus juga apa sih sumber sejarah itu? Sumber sejarah berupa peninggalan-peninggalan yang berbentuk relief-relief. Kalau kalian main ke Jawa Tengah, Magelang itu ada Candi Borobudur, banyak reliefnya ya. Nah, ataupun monumen-monumen, manuskrip-manuskrip atau bukti-bukti yang konkret, yaitu peninggalan pada masa lampau. Oke. Ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana sejarah ditulis? Penulisan sejarah ada dua tipe, yaitu sejarah naratif dan sejarah ilmiah. Sejarah naratif adalah sejarah pengkisahan, merupakan uraian logis mengenai suatu perkembangan terjadinya peristiwa berdasarkan akal sehat imajinasi yang dipaparkan secara deskriptif tanpa memakai teori. Jadi narasi sejarah berupa narasi-narasi gitu ya. Yang kedua, jadi kalau naratif itu atau sejarah narasi tidak menggunakan teori-teori, tapi kalau sejarah ilmiah adalah mengkaji suatu peristiwa masa lampau dengan menerangkan sebab-sebabnya, dikaji kondisi lingkungan dan konteks sosialnya. Ya, mudahnya jika sejarah naratif adalah mengkisahkan kejadian masa lampau tanpa memakai teori, jadi seperti bercerita saja. Tapi jika sejarah ilmiah, ya tentunya dia menggunakan teori perbedaannya di situ. Jadi dikaji, menerangkan sebab-sebab terjadinya suatu kejadian, dikaji kondisi lingkungannya dan bagaimana konteks sosialnya. Oke, mengapa kita harus belajar sejarah? Yang pertama, kegunaan dari sejarah adalah untuk kelestarian identitas kelompok dan memperkuat daya tahan kelompok itu bagi kelangsungan hidupnya. Tentunya kita sebagai umat Islam ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Ya. Jadi tak kenal maka kenalanlah. Jika kita mengenal Islam lebih dalam, bisa lewat ajarannya, bisa lewat sejarahnya, maka kita akan semakin cinta pada agama Islam. Oke, yang kedua adalah berguna sebagai pengambilan pelajaran dan tauladan dari contoh-contoh di masa lampau. Tentunya umat Islam ini banyak mendapatkan ibrah dari masa lampau. Contohnya apa? Contohnya cerita tentang Fir'aun. Walaupun zaman sekarang tuh udah nggak ada Fir'aun lagi. Fir'aun ya di museum itu, yang di bumi. Namun sifat-sifat seperti Fir'aun itu masih ada zaman sekarang. Atau Korun, cerita tentang si Korun yang suka menimbun harta. Korun zaman sekarang udah nggak ada, tapi sifat-sifat Korun masih banyak. Nah, makanya sejarah berguna sebagai pengambilan pelajaran dan tauladan dari contoh-contoh di masa lampau. Bagaimana kita sebagai umat Islam harus berani. Berani seperti apa? Seperti para khulafaur rasyidin. Berani seperti Ali bin Abi Thalib, walaupun badannya kecil, tapi kalau dia di medan perang tidak ada yang ia takuti. Selanjutnya yang ketiga adalah apa fungsi sejarah? Sebagai sarana pemahaman mengenai hidup dan mati. Kita semua pasti hidup, dan bagaimana menjalani hidup kita belajar dari sejarah. Dan kita semua akan mati, apa saja persiapan kita untuk mati nanti kita juga bisa belajar dari sejarah.
Kayak peradaban. Yang kedua, konsep utama tadi setelah sejarah, yang kedua adalah peradaban. Peradaban itu apa sih? Peradaban adalah proses menjadi berkeberadaban. Yang kedua adalah suatu masyarakat manusia yang sudah berkembang dan maju. Oke, misalnya kita mengenal ada peradaban Mesir kuno. Ternyata dulu di Mesir itu masyarakat atau manusia di sana berkembang dan maju dalam bangunannya. Sampai sekarang masih kita lihat itu kebanggaan di sana, yaitu adanya Sphinx dan piramida. Selanjutnya ada kota mati di Arab itu, kaum Ad dan Thamud. Itu gunung diukir sama dia menjadi rumah dan itu megah sekali. Gunung dipahat menjadi istana. Bayangkan, sampai sekarang masih kita lihat kokoh berdirinya gedungnya itu. Itu adalah sebuah peradaban. Ada lagi peradaban Cina kuno. Nah, kalian juga pernah mendengar peradaban Arab. Nah, banyak sekali peradaban Arab. Nah, peradaban adalah ditunjukkan dalam gejala-gejala lahir, misalnya memiliki kota-kota besar. Masyarakat telah memiliki keahlian, pertanian, pertambangan, pembangunan, memiliki tertib politik dan kekuasaan yang terdidik dalam kesenian yang indah. Nah, menurut Voltaire, peradaban adalah gabungan dari semangat dan sikap serta cara-cara yang menuntun kehidupan sosial dan perilaku sosial masyarakat. Yaitu peradaban adalah gabungan dari semangat dan sikap serta seluruh manusia yang ada di sana untuk kehidupan sosial dan perilaku masyarakat. Nah, sedangkan Islam itu apa? Islam adalah dalam surat Al-Imran ayat 19 bunyinya, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang paling baik adalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Jadi ternyata Islam adalah agama yang terbaik yang dikirimkan oleh Allah untuk umat manusia sebagai petunjuk. Selanjutnya penyerahan diri atau kekuatan sepenuhnya kepada kehendak Allah untuk mencapai kepribadian yang bersih. Jadi dengan Islam ini, Islam itu kan asal katanya salama yusalimu, artinya selamat. Jadi ketika kita ingin selamat maka kita berislamlah. Berislamlah dengan kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Selanjutnya memaknai Islam dipahami dalam kaitan peradaban manusia, maka ia sebagai agama monoteisme. Monoteisme itu artinya Tuhan yang satu, dapat menjadi dasar moral dalam pertumbuhan serta perkembangan budaya suatu bangsa. Nah, peradaban Islam adalah satu kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam suatu periode kekuasaan Islam mulai dari Nabi Muhammad SAW. Jadi peradaban Islam ini banyak pertentangan di antara para ulama sejarawan. Ada yang mengatakan bahwasannya sejarah Islam itu dimulai semenjak Nabi Muhammad SAW hadir. Ada juga yang mengatakan loh tidak, sejarah Islam itu dimulai dari buyutnya atau mbahnya Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan bapak para anbiya. Ada lagi yang mengatakan betul, oh tidak, Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Silakan. Nah, namun kita akan belajar peradaban Islam di sini karena Nabi Muhammad yang membawa Islam, maka dimulai dari Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Yang kedua, hasil-hasil yang dicapai oleh umat Islam dalam lapangan kesusastraan, ilmu pengetahuan dan kesenian, apa saja pencapaian-pencapaian yang dicapai oleh umat Islam. Ketiga, kemajuan politik dan kekuasaan Islam yang berperan melindungi pandangan hidup Islam, terutama dalam hubungannya dengan ibadah-ibadah. Lalu penggunaan bahasa dan kebiasaan hidup masyarakat. Periodisasi sejarah Islam. 1. Nah, ini periode Muhammad dan kebangkitan Islam. Jadi ada kita kenal sejarah pra-Islam. Setelah itu sejarah datangnya Islam.
Oke, dimulai dari periode yang pertama semenjak Nabi Muhammad SAW mengenalkan Islam dan kebangkitan Islam mulai dari 571. 571 itu tahun apa? Tahun di mana Nabi Muhammad lahir sampai 632 Masehi sehingga Nabi wafat. Yang kedua, kekhalifahan ortodok. Nah, ini kekhalifahan ortodok ini yang dimaksud di sini kekhalifahan yang 4. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jadi kekhalifahan yang masih dilandasi dengan sistem musyawarah. Selanjutnya periode ketiga yaitu zamannya Bani Umayyah tahun 661 sampai 749. Nah, di sini umat Islam juga sudah berkembang, namun sistem kekhalifahan berubah menjadi monarki atau kerajaan. Selanjutnya umat Islam dipimpin oleh zaman Abbasiyah I tahun 750 sampai 847. Lanjut periode selanjutnya yang kelima zaman Abbasiyah II 847 sampai 1055. Dan Abbasiyah terakhir sebelum keruntuhannya tahun 1055 sampai 1258 Masehi. Yang ketujuh, Timur Tengah setelah Baghdad jatuh. Ketika Baghdad jatuh, ada 3 kerajaan besar, 3 kekuasaan besar. Yang pertama, Turki Utsmani di Turki. Yang kedua, kerajaan Mughal di India. Yang ketiga, kerajaan Safawi di Persia. Persia itu di mana sih? Ya di Iran, sekitaran Iran, dekat-dekat dengan Rusia, Kufa. Oke, nah itu adalah kerajaan Safawi. Jadi setelah Abbasiyah ini runtuh, kekuasaan Islam terbagi menjadi 3. Selanjutnya yang ke-8 adalah Timur Tengah sampai abad ke-18. Yaitu sekitar tahun 1520 sampai 1800. Yang ke-9 Timur Tengah pada zaman abad 19 sampai 20 sampai Perang Dunia ke-1 1798 sampai 1914. Yang ke-10 dunia Islam sejak zaman Perang Dunia ke-1 1914 sampai 1968. Ada juga para ulama yang membagi periode sejarah Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama zaman pra-Islam, yang kedua zaman keemasan Islam, yang ketiga zaman kemunduran Islam. Silahkan nanti kita berdiskusi bagaimana tentang pembagian periodisasi sejarah peradaban Islam. Banyak para ulama. Oke, selanjutnya karena sudah habis, alhamdulillah, materi pengenalan sejarah peradaban Islam ini. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di grup WhatsApp. Pak Rizkal tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.